Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Sakinatun Nuha, kelas 5G, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjawab ujian tengah semester untuk mata kuliah Filsafat Islam. Untuk jawaban yang pertama, yaitu Al-Kindi yang seringkali dijuluki sebagai filosof Arab pertama, punya pandangan yang menarik soal hubungan filsafat dengan agama. Beliau percaya bahwa keduanya ini sebenarnya tidak berlawanan, malah bisa saling mendukung. Menurutnya, filsafat adalah cara untuk mencari kebenaran, sementara agama adalah wahyu yang langsung turun dari Tuhan yang juga membawa kebenaran. Jadi, menurut Al-Kindi, kalau kita benar-benar memahami keduanya, kita bisa melihat bahwa filsafat dan agama itu punya tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran. Al-Kindi yakin bahwa filsafat bisa membantu kita untuk memahami ajaran agama lebih mendalam. Misalnya, ada beberapa konsep agama yang sulit yang mungkin sulit dimengerti kalau hanya dicerna secara harfiah. Nah, dengan filsafat kita diajak berpikir lebih mendalam dan lebih logis sehingga kita bisa melihat makna di balik ayat atau ajaran agama. Al-Kindi juga percaya bahwa filsafat itu seperti alat bantu, yaitu dengan logika, penalaran, dan metode berpikir kritis. Jadi kita bisa menafsirkan pesan agama lebih jelas dan lebih lengkap. Menurut Al-Kindi, manusia diberi akal oleh Tuhan bukan tanpa alasan, tapi supaya bisa memahami ajaran agama secara menyeluruh. Dalam pandangannya, belajar filsafat itu tidak bikin kita jauh dari agama, malah sebaliknya, kita justru bisa lebih dekat dengan esensi ajaran agama. Jadi, Al-Kindi seakan memberi semacam izin buat umat Islam yang ingin belajar filsafat tanpa harus merasa takut atau ragu, karena baginya ilmu itu nggak ada batasnya kalau tujuannya memang untuk mencari kebenaran. Mungkin sekian yang bisa sampaikan untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua. Untuk jawaban yang nomor 2, yaitu Al-Razi adalah seorang filsuf muslim yang unik karena ia mengandalkan akal dan logika untuk menentukan benar dan salahnya. Beliau berpikir manusia punya kemampuan untuk menentukan nilai moral tanpa harus sepenuhnya bergantung pada agama. Bagi Al-Razi, etika itu lebih personal, sesuatu yang bisa kita pahami sendiri lewat akal. Ini berbeda dari filsafat muslim lainnya yang biasanya memandang etika sebagai hal yang berasal dari wahyu atau otoritas agama. Al-Razi juga percaya kalau hidup sederhana dan pengendalian diri adalah kunci kebahagiaan. Menurutnya, orang bijak itu bisa mengendalikan keinginan dan tidak berlebihan dalam mengejar hal-hal duniawi. Jadi, Al-Razi berbeda dari filsafat lain pada zamannya. Pendekatannya lebih mandiri dan rasional, tidak sepenuhnya bergantung pada agama, dan bisa dibilang itu mirip pemikiran humanis yang muncul di Eropa kemudian. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3, yaitu Al-Farabi, salah satu tokoh filsuf besar Islam yang dikenal sebagai guru kedua, mempunyai gagasan menarik tentang kota ideal yang disebut Al-Madinah Al-Fadilah. Menurutnya, kota ini adalah masyarakat yang sempurna, di mana para penduduknya itu hidup selaras, saling membantu untuk mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu kebahagiaan. Ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi itu yang pertama, pemimpinnya itu harus yang bijaksana. Yang pertama itu pemimpin yang bijaksana. Jadi pemimpin di kota ideal
itu harus memiliki sifat-sifat seperti nabi, yaitu bijaksana, berpengetahuan luas, dan mampu memahami hakikat kebenaran. Pemimpin inilah yang akan membimbing masyarakat menuju kebahagiaan sejati. Yang kedua, kebersamaan dalam tujuan. Setiap individu dalam kota ideal mempunyai peran masing-masing, tetapi semuanya itu bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi yang ingin dicapai. Mereka itu harus saling mendukung dalam hal moral dan spiritual. Yang ketiga, ada pendidikan yang berkualitas. Jadi di kota ideal itu, pendidikan sangat penting untuk membentuk warga yang beradab dan sadar akan peran mereka dalam mencapai kebahagiaan bersama. Pendidikan ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan etika dan nilai-nilai keunggulan. Dan yang keempat, itu ada etika dan moral yang tinggi. Di kota ideal, orang-orang hidup dengan etika yang baik dan menghormati nilai-nilai moral. Mereka hidup bukan hanya untuk kesenangan materi, tetapi juga untuk mengembangkan jiwa agar lebih mendekat kepada Tuhannya. Nah, bagi Al-Farabi sendiri, konsep kota ideal ini erat hubungannya dengan kebahagiaan. Al-Farabi percaya bahwa kebahagiaan sejati itu bukan soal harta atau kekuasaan, melainkan kedamaian batin dan hubungan yang harmonis antar sesama. Jika masyarakat bisa hidup dalam nilai-nilai yang baik dan bekerja sama untuk mencapai tujuan spiritual, maka kebahagiaan sejati itu bisa diraih. Jadi, bagi Al-Farabi, kota ideal itu bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tapi juga tempat untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Baik, selanjutnya jawaban untuk nomor 4, yaitu Ikhwan al-Safa adalah sekelompok pemikir muslim di abad ke-10 yang terkenal karena pendekatan ensiklopedis mereka menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam tulisan-tulisan yang disebut Risalah al-Ikhwan al-Safa. Mereka percaya bahwa filsafat, sains, dan agama bukanlah hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi untuk membantu manusia memahami kebenaran yang lebih mendalam. Untuk metode yang mereka gunakan dikenal sebagai pendekatan integratif dalam risalah mereka. Ikhwan al-Safa mencakup berbagai bidang, mulai dari matematika, logika, alam, hingga metafisika dan etika. Dengan topik-topik ini dalam satu karya besar, itu mereka ingin menunjukkan bahwa semua ilmu dan kepercayaan agama itu memiliki akar yang sama dalam pencarian kebenaran. Bagi Ikhwan al-Safa, akal memiliki peran penting atau peran utama dalam proses ini. Menurut mereka, akal adalah alat utama yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memahami dunia dan menemukan kebenaran. Mereka memandang bahwa dengan berpikir kritis, kita dapat memahami hukum-hukum alam dan menyadari keterkaitan setiap aspek kehidupan yang pada akhirnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi, melalui risalah-risalah ini, mereka mengajak kita atau mengajak orang untuk menggunakan akal dalam memahami alam semesta serta melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan dan juga keimanan. Singkatnya, Ikhwan al-Safa itu menggabungkan ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat dengan cara yang koheren, mengajak manusia untuk berpikir luas, mendalam, dan terbuka untuk memahami kebenaran sejati. Nah, selanjutnya, teori emanasi Ibnu Sina itu sebenarnya adalah berspekulasi tentang bagaimana alam semesta ini muncul dari Tuhan. Menurut Ibnu Sina, Tuhan itu maha sempurna, maha satu, dan darinya segala sesuatu itu berasal. Tapi dia percaya Ibnu Sina ini
percaya bahwa Tuhan itu begitu sempurna sehingga keberadaannya itu tidak langsung menciptakan alam secara fisik, melainkan melalui proses emanasi atau pancaran bertahap. Ceritanya begini, Tuhan sebagai wujud pertama atau bisa dibilang al-wajib al-wujud itu memancarkan keberadaannya dalam bentuk akal-akal yang berurutan. Jadi dari Tuhan muncul akal pertama, dari akal pertama muncul akal kedua dan seterusnya sampai akal ke-10 yang kemudian menggerakkan alam fisik dan segala yang ada di dalamnya termasuk dunia kita. Melalui konsep ini, Ibnu Sina menggambarkan Tuhan sebagai penyebab utama alam semesta, tetapi dengan cara yang tidak langsung atau bertahap, atau dilakukan maksudnya secara bertahap. Ini berpengaruh besar pada pandangan ontologisnya, karena Ibnu Sina ini memandang Tuhan bukan sebagai pembuat alam semesta secara langsung, tetapi melainkan itu sebagai sumber segala keberadaan melalui proses emanasi yang teratur. Pandangan ini juga mengisyaratkan bahwa alam semesta itu mempunyai struktur yang tertata dan hierarkis yang diwajibkan oleh Tuhan itu, yang esensinya itu sempurna dan tunggal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari 5 soal ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.